Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Madani yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, muslimat, mu'takifin, mu'takifat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Mari kita syukuri dengan cara mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, amal soleh kita, dan juga kita tingkatkan ilmu agama kita, diantaranya dengan mempelajari sirah an-nabawiyah tentang sejarah Nabi dan juga para sahabat. Semoga semakin menambah wawasan dan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi dan juga para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk bersalawat, dimudahkan untuk mempelajari tentang sejarah dan juga kepribadian beliau, dan juga dimudahkan untuk meneladani sifat-sifat akhlak-akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sejarah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang sejarah singkat khalifah yang pertama pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq. Ya, setelah beliau meninggal maka ya dilaksanakanlah musyawarah, dilaksanakanlah ya diskusi di antara para sahabat, ya. Walaupun diskusinya lebih tertutup, ya. Abu Bakar As-Siddiq mendatangi beberapa pembesar-pembesar sahabat, meminta pendapat mereka, beliau-beliau, sampai kemudian diputuskanlah bahwa ya, para pembesar-pembesar sahabat sepakat bahwa Umar ibn al-Khattab lah yang paling berhak, yang paling memiliki sifat-sifat yang utama untuk menjadi pengganti Abu Bakrin As-Siddiq. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya mengangkat Umar ibn al-Khattab di hadapan para kaum muslimin dan meminta kepada kaum muslimin pendapatnya, ya, untuk membaiat Umar ibn al-Khattab. Kemudian sepakatlah para kaum muslimin untuk mengangkat ya dan membaiat Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah yang kedua pengganti Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa itu Umar ibn al-Khattab? Huwa Amirul Mu'minin. Umar ibn al-Khattab laqabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Faruq, ya. Beliau adalah khalifah, disepakati oleh kaum muslimin, ya. Jadi pengangkatan beliau menjadi khalifah adalah ijma', ya. Sebuah konsensus yang tidak bisa diganggu-gugat, ya. Jadi kalau ada orang-orang Syiah ya, yang kemudian ya ingin menggugat kekhalifahan, kekhilafahan Umar ibn al-Khattab, ya tertolak. Karena sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sudah ijma'.
Bahkan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib ya pun ikut membaiat Sayyidina Umar ibni Al-Khattab. Ya, dan di dalam Islam menyisihi ijma ini termasuk ya perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, termasuk dosa besar ya, ketika seluruh kaum muslimin atau seluruh para ulama sudah berijma, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na ya. Karena ijma ini adalah sumber hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian adalah Al-Ijma'. Nah, kenapa beliau kemudian digelari dengan Al-Faruq ya? Yang menggelari beliau dengan Al-Faruq sendiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kata faroqo yang artinya adalah memisahkan. Ya, Rasulullah menggelari beliau dengan Al-Faruq karena beliau adalah sahabat yang sangat tegas. Selain beliau adalah sahabat yang sangat cerdas, banyak sekali ayat-ayat yang sesuai dengan gagasan dan ide-ide beliau. Beliau juga sangat tegas, ya, sangat tegas untuk menegakkan keadilan. Maka beliau digelari oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Faruq karena sangat tegas membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Bahkan ketika para sahabat hijrah secara sembunyi-sembunyi ke Madinah, maka hanya beliaulah Umar ibn Khattab yang secara terang-terangan dengan tegas bahkan menantang para pembesar-pembesar kafir Quraisy ya. Siapa yang ingin menghalang-halangi saya untuk berhijrah ke Madinah? Ayo kita ketemu di belakang Masjidil Haram. Ayo, siapa yang mau istrinya menjadi janda? Siapa yang mau anak-anaknya menjadi yatim? Ayo temui saya di belakang Masjidil Haram ya untuk berduel dengan Umar ibn Khattab. Maka tidak ada satupun dari orang kafir Mekah yang berani menghalang-halangi beliau untuk berhijrah ke Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Umar ibn Khattab dibaiat ya setelah meninggalnya Abu Bakrin As-Siddiq ya. Tentu permasalahan kepemimpinan atau kekhilafaan itu permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat penting dalam sebuah negara. Tidak bisa sebuah negara ditinggalkan tanpa ada pemimpinnya. Ini sangat berbahaya. Sebagaimana kita kalau naik kendaraan, naik mobil tidak ada supirnya, ini kan ya berbahaya sekali Pak Bu. Apalagi ini adalah sebuah negara besar, negara Islam yang sudah mulai membesar berkembang ya, akan menyaingi negara adidaya Persia dan Romawi, maka harus ada pemimpinnya. Maka sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal, kemudian beliau mengumpulkan para sahabat ya agar beliau meninggal dalam kondisi tenang, bahwa kaum muslimin dipimpin oleh orang ya yang memang betul-betul berhak memiliki keutamaan-keutamaan ya untuk menjadi pengganti beliau ya Abu Bakrin As-Siddiq. Maka kemudian beliau dibaiat setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana awwalu 'amalin qama bihi 'azlahu li Khalidin 'anil imarah wa tawliyati Abi Ubaidah bi Makkah. Pertama ya yang dilakukan Umar ibn Khattab ya, program pertama istilahnya lah kalau zaman sekarang, program pertama yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab setelah beliau diangkat menjadi khalifah penggantinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah mengganti Khalid ibn Walid ya. Di Khalid ibn Walid ini adalah sepupunya beliau sendiri, sepupunya Umar ibn Khattab ya. Jadi Khalid ibn Walid adalah putra dari bibinya Umar ibn Khattab, jadi sepupunya Umar ibn Khattab. Nah, beliau program pertamanya setelah diangkat menjadi khalifah adalah mencopot Khalid ibn Walid yang asalnya beliau adalah sebagai panglima perang yang dikirim ke daerah Romawi ya. Kita tahu sendiri Khalid ibn Walid ya, bagaimana ketegasan beliau, bagaimana kecerdasan beliau dalam berperang
ya, bahkan berbagai macam peperangan selalu dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Kalau beliau sebagai pemimpin perangnya, bahkan beliau pernah ketika masih kafir, ya, pernah mengalahkan Rasulullah dalam perang Uhud, ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab memandang bahwa kemenangan-kemenangan yang diperoleh, ya, atas kepemimpinan Khalid bin Walid dalam peperangan ini dikhawatirkan kemudian sahabat akan mengkultuskan Khalid bin Walid. Dikhawatirkan sahabat ini nanti akan berkeyakinan, ya, punya akidah atau punya pemahaman bahwa kalau bukan Khalid yang menjadi pemimpin perang, panglima perang, pasti kita kalah. Kalau bukan Khalid, pasti kita udah habis sama musuh-musuh, ya. Nah, maka Umar bin Khattab khawatir itu ada di dalam hati para sahabat, di dalam hati para tentara-tentara perang. Maka kemudian Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa kita menang bukan karena sosok Khalid bin Walid, kita menang bukan karena banyaknya jumlah kaum muslimin, tetapi kita menang karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian dicopotlah Khalid bin Walid, kemudian diganti dengan Abu Ubaidah, ya. Abu Ubaidah ini juga seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau digelari dengan Aminu Rasulillah, orang kepercayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida fatha Baitul Maqdis wa aqama biha 'ashrata ayyam summa raja'a ila al-Madinah wa akhadha ma'hu Khalidan. Kemudian di zaman itu tahun 14 Hijriah juga kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar. Di tahun itulah kemudian Baitul Maqdis, ya, dikuasai oleh kaum muslimin. Baitul Maqdis kemudian ditaklukkan, yang asalnya dikuasai oleh orang-orang Romawi, maka kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Kemudian Umar bin Khattab pun hadir di sana. Bahkan beliau menetap selama 10 hari di sana, ya. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Madinah dengan menjemput Khalid bin Walid untuk pulang ke Madinah, ya. Sampainya pulang di Madinah, kemudian Khalid bin Walid, ya, ada sesuatu yang menjanggal, ya. Ada sedikit kekecewaan kepada Umar bin Khattab, ya. Maka kemudian beliau ingin tabayyun, beliau ingin mencari kejelasan, ya. Wahai Umar bin Khattab, ya, engkau adalah sepupuku, ya, engkau juga tahu siapa itu aku, ya. Saya bukan orang yang jahat, saya bukan orang yang buruk. Kenapa engkau sampai mencopot aku dari jabatan sebagai pemimpin perang, ya? Maka Khalid bin Walid bertanya kepada sepupunya tersebut. Maka kemudian Umar bin Khattab, ya, menjadikan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada Khalid bin Walid. Maka beliau mengatakan, wallahi ya Khalid, innaka alayya lakarim wa innaka ilayya lahabib, ya. Wa kataba ilal bilad wal amsar yaqulu inni lam a'zil Khalidan an sukhtin wala khiyana walakin azaltuhu syafaqatan 'ala an-nufus fi sur'ati hajamatihi wa shiddati sadamatihi, ya. Jadi beliau menjawab, demi Allah, wahai Khalid, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah kekasihku wahai Khalid, ya. Sepupunya sendiri, ya. Dan Umar sangat mencintai Khalid, ya. Dan tidaklah saya mencopotmu karena saya marah. Sama sekali saya nggak marah sama kamu wahai Khalid. Sama sekali juga saya tidak ada khianat kepada kamu wahai Khalid, ya. Mungkin iri atau dendam, wah, jangan sampai ini di dalam negara Islam ada dua matahari, gitu, ya. Tidak ada sama sekali pikiran seperti itu di dalam kepalanya Sayyidina Umar bin Khattab. Takut ada dua orang yang disegani, ada Khalid, ada Umar bin Khattab. Tidak, sama sekali tidak. Bukan karena iri, bukan juga karena marah, bukan karena dendam, bukan karena khianat. Maka saya mencopotmu karena ada rasa kasih sayang di dalam hati saya kepada kaum muslimin.
Ya, saya takut nanti kaum muslimin berkeyakinan bahwa kemenangan yang diperoleh atas kepemimpinanmu dalam perang itu karena keberanianmu wahai Khalid, karena kecerdasanmu wahai Khalid. Ya, saya khawatir seperti itu, maka saya kemudian mengganti kamu dengan Abu Ubaidah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kemudian setelah itu ya Khalid bin Walid beberapa tahun setelah itu beliau jadi orang biasa saja ya. Kemudian beliau sempat umroh ya ke ke Mekah, kemudian kembali lagi beliau ke daerah Syam, daerah Hims. Kemudian beliau meninggal di sana di masa khilafahnya Umar ibnil Khattab. Ya, padahal beliau Khalid bin Walid sangat-sangat sekali berkeinginan untuk meninggal dalam kondisi perang. Ya, dalam kondisi syahid, dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Tetapi seingin-inginnya beliau ya, beliau ternyata meninggal dalam kondisi sakit, meninggal di atas ranjang, tidak dalam kondisi perang. Kemudian waqad tamma fathu Dimashq ma baina sulhin wa unwa wa fataha Hims wa Ba'labak sulhan wal Basrah wal Aballah kilahuma unwah wa kana dzalika kulluhu fi sanati 14. Kemudian setelah itu banyak sekali terjadi ya kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah daerah Damaskus, dan juga daerah-daerah sekitarnya banyak sekali yang ditundukkan oleh kaum muslimin, baik dengan cara peperangan atau dengan cara damai, ya, baik dengan berperang ataupun dengan cara damai. Dan itu terjadi pada tahun 14 Hijriah. Dan juga pada tahun ini Umar ibnul Khattab juga punya program baru. Di antaranya adalah beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat ya untuk melakukan sholat taraweh secara berjamaah ya. Jadi sebelumnya nih Pak Bu, di zamannya Nabi, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, dua zaman ini sholat taraweh itu tidak dilakukan secara berjamaah. Ya, Rasulullah ketika masih hidup ya, beliau melakukan sholat ketika setelah sholat Isya ya, di malam-malam bulan Ramadan, itu pun di akhir-akhir ya, beliau melakukan sendiri ya. Kemudian ternyata para sahabat di Masjid Nabawi ini ya melihat Rasulullah sedang sholat di malam-malam bulan Ramadan, penasaran, sehingga kemudian mereka datang di malam pertama tidak terlalu banyak ya, sholat di belakangnya Rasulullah. Malam kedua makin banyak, malam semakin banyak, sampai kemudian malam keempat Rasulullah tidak keluar ya. Kemudian para sahabat paginya membicarakan ini kenapa Rasulullah tidak keluar. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ya beliau tidak keluar karena takut kalau nanti kemudian turunlah hadis yang menjelaskan akan kewajiban sholat tarawih, dan Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya ya. Sudahlah, cukup dengan sholat 5 waktu saja, ini saja banyak yang orang yang meninggalkan ya, apalagi sholat tarawih. Nah, akhirnya kemudian para sahabat pun melakukan sholat tarawih secara sendiri-sendiri. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, tapi ketika dilakukan sendiri-sendiri ya, ternyata Masjid Nabawi ini tidak teratur ya. Terkadang ada yang berimam dengan satu sahabat yang bacaannya bagus ya, ada 5 orang berjamaah di sono, di tiang sana ada 10 orang di sana, jadi sampai saut-sautan, sehingga Masjid Nabawi ini tidak teratur, tidak rapi ya. Di zamannya Abu Bakar juga sama ya. Akhirnya kemudian di zamannya Umar bin Khattab ya, beliau selain terkenal dengan ketegasannya, beliau juga terkenal dengan kerapiannya ya. Di zaman beliau lah kemudian ada perapian administrasi, dibentuklah dewan-dewan ya, permusyawaratan, dibentuklah ada ke pemerintahan inilah di zamannya Umar bin Khattab ya. Jadi beliau selain tegas, selain cerdas, beliau juga visioner ya. Beliau juga terkenal dengan keteraturannya dalam bidang administrasi. Inilah
Umar ibnul Khattab ya. Maka kemudian di tahun 14 Hijri lah kemudian Umar ibnul Khattab memilih ada dua imam ya, dua imam yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin sholat di dalam sholat tarawih ya. Jadi mulai pada tahun 14 Hijriah sholat tarawih kemudian dilakukan secara serentak berjamaah. Kemudian Umar bin Khattab melihat Masjid Nabawi yang sangat teratur, sangat rapi ya, sholat tarawihnya juga sangat indah, dipimpin sahabat dengan bacaan sangat merdu. Maka terkenallah ucapan beliau, ni'matil bid'atu hadihi, kata beliau, sebaik-baiknya bid'ah ya ini nih, sholat tarawih secara berjamaah. Wa fi sanati khamsa asyrata futihat al-Urdun kulluha unwatan illa Tabariyah fa innaha futihat sulhan wa fiha kanat waq'atul Yarmuk ya. Kemudian di tahun 15, satu tahun berikutnya juga ya, Umar bin Khattab mengirim pasukannya ke daerah-daerah Romawi ya, daerah Yarmuk, daerah Qadisiyah ya, dan juga kota Kufah semakin dimodernkan ya, kota Kufah yang ada di Irak semakin dimajukan. Kemudian juga ketika itu Umar bin Khattab membuat berbagai macam ya administrasi ya, kemudian ada undang-undang, peraturan-peraturan untuk merapikan negara. Inilah diantara jasanya Umar bin Khattab, yaitu menjadikan karena kekuasaan Islam semakin luas, maka butuh ya peraturan-peraturan untuk merapikan itu semuanya. Wa fi sanata 16 futihat al-ahwas wal madain wa qama biha Sa'ad al-Jumlah Jum'ah fi Iwan Kisra. Pada tahun 16, jadi selain daerah Romawi, daerah Syam yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, juga Umar bin Khattab ya memperluas ya daerah penaklukannya ke daerah Persia atau sekarang dikenal dengan Irak, Iran ya, terus negara-negara Afghanistan di sekitar situ, itu daerah kekuasaan Persia. Juga sedikit demi sedikit ditaklukkan di zamannya Umar ibnil Khattab ya. Bahkan kemudian di sanalah sahabat Sa'ad kemudian mendirikan sholat Jum'ah yang pertama yang dilakukan di daerah Irak. Wa qad istasyara Umar as-sahaba wa fihim Ali radhiyallahu anhu fi an yakhruja bi nafsihi li qitalil Furs war Rum. Fa kana fima asyara alaihi Ali radhiyallahu anhu qawluhu inna hadzal amra lam yakun nasruhu wala khadlanuhu bi kasrah wala qillah. Jadi pernah Bapak Ibu sekalian ya, Umar bin Khattab itu ingin beliau yang turun sendiri. Beliau ingin yang memimpin sendiri penaklukan negara-negara Persia dan Romawi. Ya, karena beliau itu kan terkenal dengan sangat kuat, sangat tegas gitu ya, sangat cerdas juga. Ya, tetapi kemudian ya, yang menjadi penasehat beliau adalah sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan masukan, karena Ali juga terkenal dengan sangat cerdas, sangat visioner juga, memberikan masukan bahwa ya Umar jangan meninggalkan Madinah, jangan sampai ikut dalam peperangan ya, karena engkau sekarang adalah khalifah. Kalau zaman Abu Bakar silakan engkau keluar ikut peperangan, memimpin peperangan silakan, karena masih ada Abu Bakrin As-Siddiq. Tetapi di zaman sekarang itu zamannya engkau wahai Umar, engkau adalah pemimpinnya, engkau adalah yang mengatur semua pasukan-pasukan. Kalau engkau meninggal dalam peperangan, kemudian siapa yang akan memimpin Madinah ini, yang memimpin negara Islam yang sudah semakin besar ini? Ya, maka kemudian Umar bin Khattab mendengar dan menaati usulan ya dan nasihat dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib gitu. Kemudian selanjutnya pada tahun 17 Hijriah, faqad zada fil Masjidin Nabawi wa fiha kana 'am Ramadan wastasqa Umar linnas mutawassilan bil Abbas fartafa al-qahtu wa qad rawa Ibnu Sa'ad anna Umar lamma kharaja yastasqi kharaja wa alaihi burdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
pada tahun 17 Hijriah, maka Masjid Nabawi sedikit diperlebar, ya, karena sekarang kaum muslimin sudah sangat banyak, Pak Bu, ya, sholat Jumatan juga mungkin sudah tidak muat lagi. Masjid Nabawi dulu kecil, ya, maka kemudian diperluas di zamannya Umar ibnil Khattab. Kemudian pada tahun 17 Hijriah ini juga terjadi kekeringan, ya. Madinah yang terkenal dengan penghasil pertaniannya, gandumnya, kurmanya, ya, ternyata berbulan-bulan tidak turun hujan, sehingga panen banyak yang gagal, terjadi kekeringan yang cukup lama. Maka kemudian Umar bin Khattab meminta para sahabat, ya, untuk melakukan sholat istisqa, ya. Kemudian meminta sahabat Al-Abbas, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk berdoa, ya, karena beliau itu, ya, sangat dekat sekali dengan Rasulullah, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berdoa. Maka kemudian turunlah hujan, ya. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab membawa bajunya Rasulullah, ya, dengan berharap, ya, ada keberkahan di sana sehingga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, setelah itu kemudian turunlah hujan dan kekeringan pun, ya, sudah hilang. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun 18 Hijriah terjadi sebuah wabah yang sangat besar, ya, wabah yang kemudian mematikan, ya, mewafatkan ribuan para sahabat yang dinamakan dengan Ta'un Amwas, ya. Jadi seperti COVID, ya, yang beberapa tahun lalu yang menimpa dunia, ya. Jadi pernah di zaman Umar bin Khattab tahun 18 Hijriah, waqa'a bisyam ta'un ata ala katsiri min jundil muslimin wa balagha Umaru khabarah wa huwa muttajihun ila Syam lil marrati tsaniyah fastashara sahabah fakhtalafu fi badi'il amr, ya. Terjadi ta'un atau wabah besar yang dinamakan Amwas, yang mematikan, ya, ratusan ribu para sahabat yang ada di daerah Syam, ya. Ketika itu Syam sudah dikuasai kaum muslimin, ternyata kemudian terjadi wabah yang sangat besar. Kemudian Umar bin Khattab di Madinah mendengar kabar tersebut, ya, beliau kemudian, ya, bersedih dan ingin mengunjungi Syam, ya, ingin mencari beritanya dan memberikan solusi tentang wabah yang menimpa Syam tersebut, ya. Kemudian setelah beliau mendekati perbatasan Syam, mau masuk ke negara Syam ini, maka kemudian, ya, beliau bertanya kepada para sahabat, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf yang kemudian nanti pun meninggal. Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Umar, ada satu hadis, ya, yang berkaitan dengan wabah ini, wahai Umar, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'tum bil waba bi baladin fala taqdimu alaihi wa idza waqa'u bi baladin wa antum fihi fala takhruju firaran minhu fa'ada Umar bin nas ila al Madinah, ya. Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadisnya Nabi, apabila kalian mendengar di sebuah negeri ada wabah penyakit yang cepat sekali menularnya, cepat sekali menyebarnya, ini dinamakan Ta'un Amwas, ya, maka jangan masuk ke negeri tersebut, jangan masuk ke negeri tersebut. Dan apabila kalian berada di sebuah negeri, ya, negeri kita yang terkena Ta'un tersebut, wabah tersebut, maka jangan keluar. Ini pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Umar bin Khattab dengan pasukannya yang lumayan banyak, ya, sebelum masuk ke Syam ini balik lagi ke Madinah mendengar pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan terkenal juga perkataan Umar ketika itu, ada sahabat yang mengatakan, apakah kamu lari dari takdirnya Allah wahai Umar, ya, kamu apa takut dari takdirnya Allah, kamu tidak mau masuk ke daerah Syam? Nah, kemudian Umar menjawab, tidak, saya tidak lari dari takdirnya Allah, tapi saya lari dari takdirnya Allah kepada takdirnya Allah, gitu. Artinya apa? Bahwa keselamatan pun harus diusahakan, kesehatan pun harus diusahakan, ya. Ketika kita kemudian waspada, kemudian kita menjaga diri
agar tidak terkena wabah. Ya, itu bukan berarti kita lari dari takdirnya Allah. Karena takdirnya Allah kita tidak tahu yang mana, apakah ketika kita ya harus sakit atau ketika kita sehat. Pada intinya Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari keselamatan. Allah juga berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian ceburkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, udah tahu di depan ada taun, udah tahu di depan ada wabah, malah masuk gitu ya. Nah, inilah yang kemudian yang kita lakukan ketika terjadi COVID-19 ya. Ya, kita disuruh di rumah, jangan kemudian kita berbaur, bercampur ya, kita masuk ke ruangan atau daerah yang banyak taunnya ya, dilakukanlah apa itu namanya pembatasan begitu. Nah, ini sudah ada dan ini sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah bukan dokter, Rasulullah bukan ahli kesehatan, tetapi beliau ya seorang Rasul yang informasinya tidak lain adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bertutur dari hawa nafsunya, dari keinginannya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Kemudian pada tahun 19 Hijriah juga kemudian kaum muslimin menaklukkan daerah Qaisariyah ya dengan peperangan. Pada tahun 20 kemudian kaum muslimin menaklukkan Mesir ya. Jadi tidak hanya Asia, Pak. Ketika zamannya Umar itu kaum muslimin sudah mulai menaklukkan daerah Afrika, yaitu Mesir ya. Dilakukanlah peperangan dan kemudian Mesir ketika itu takluk ya. Hampir seluruh Mesir takluk ya. Dan dulu itu Mesir itu luas, Pak, tidak hanya Mesir saja. Dulu itu Sudan itu juga masih wilayah Mesir, dan Sudan itu luas sekali ya. Nah, kemudian kesini kemudian semakin semakin mengecil. Sudan kemudian berdiri sendiri menjadi negara yang independen. Bahkan sekarang Sudan pun pecah menjadi dua ya. Ada Sudan Utara, Sudan Selatan begitu ya. Nah, semakin meluaslah kekuasaan kaum muslimin ketika itu, hampir seluruh Mesir ditaklukkan kecuali Iskandaria. Ya, karena kita tahu sendiri Iskandaria dahulu itu ibu kotanya Mesir, bukan Kairo. Ya, ini Iskandaria ini menjadi pusat peradaban, di antara pusat peradabannya orang-orang Romawi. Bahkan di zamannya beliau itu didirikan perpustakaan terbesar, termasuk terbesar di dunia. Ya, dan sampai sekarang masih ada, Pak. Kalau Bapak Ibu ke Iskandaria itu ada perpustakaan terbesar di sana, di Iskandaria. Nah, kemudian setelah itu ya tahun 21 Hijriah ya ditaklukkanlah Iskandaria, kemudian daerah Nahawan. Kemudian di tahun 22 juga Azerbaijan ditaklukkan, Hamadan, Torablus dan seterusnya. Kemudian tahun 23 Hijriah juga ditaklukkan seluruh Roma, seluruh Persia. Seluruh kekuasaan Persia sudah ditaklukkan di tangannya Sayyidina Umar ibnil Khattab ya. Kemudian pada akhir-akhir tahun 23 Hijriah kemudian Umar ibnil Khattab ya, qala Sa'id bin al-Musayyib lamma nafara Umar min Mina wa ana qabil adbakh summa stalqa wa rafa'a yadayhi ila sama. Tahun 23 Hijriah ketika itu Umar ibnul Khattab melakukan haji, dan ini haji terakhir yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Kemudian ketika beliau berada di Mina ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma kaburat sinni wa dha'ufat quwwati wa antasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarritin faman salakha syahru dzilhijjah min dzalikal 'am hatta qutil. Ini doanya seolah-olah Umar itu sudah tahu ajalnya, Pak. Seolah-olah Sayyidina Umar sudah tahu kapan wafatnya. Ya, di bulan Dzulhijjah tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah di Mina, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah tua, ya, usia saya sudah semakin tua, ya, kemudian juga kekuatan saya juga sudah mulai melemah.
dan sudah semakin banyak rakyat saya, ya. Kekuasaan Islam ketika zaman Umar itu sangat cepat sekali, Pak, ya. Penyebarannya, pertambahannya sangat cepat sekali. Faqbidni ilaika ghairu mudayyi'in, maka cabutlah nyawa saya ya Allah tanpa saya menyia-nyiakan atau meneledorkan kewajiban saya, ya. Kemudian faman salakha syahrul hijjah, setelah itu tidak selesai bulan Dzulhijjah kecuali Umar bin Khattab meninggal, ya, dan beliau meninggal dalam kondisi dibunuh, ya, dibunuh oleh seorang majusi, seorang budak dari Persia, ya, yang dia memang menaruh dendam kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab inilah yang menyebabkan Persia jatuh. Persia udah habis semuanya di zamannya Umar bin Khattab, dendam sumat, ya, dari dalam hati kepada Umar. Selain itu juga ini budak ini yang punya nama Abu Lu'lu'ah, ya, nama aslinya adalah Abdul Mughirah, tapi nama kunyahnya adalah Abu Lu'lu'ah. Jadi dia pernah datang ke Umar, ya, dia merasa bahwa pajak yang dibebankan Umar kepada dia itu terlalu besar, ya. Maka kemudian Umar mengecek, ya, coba emang terlalu besar, ternyata tidak, sama seperti yang lainnya. Maka kemudian Umar menolak, tidak, ya, tetap kamu pajaknya sekian, gitu, ya. Ya, maka kemudian ini Abu Lu'lu'ah tidak terima, ya, kalau pajaknya tetap sekian dan usulannya ditolak oleh Umar. Maka kemudian dia secara diam-diam, ya, menyiapkan belati, ya, belati yang ditajamkan kemudian dilumuri dengan racun, ya. Maka kemudian di waktu sholat subuh beliau Abu Lu'lu'ah ini diam-diam di pojokan Masjid Nabawi, ya, siap-siap untuk menusuk Umar ibn Khattab. Nah, kemudian ketika Umar bin Khattab masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya, dengan beberapa tusukan-tusukan. Kemudian para sahabat yang ada di sekitar situ langsung menangkap ini Abu Lu'lu'ah, ya. Kemudian begitu ditangkap, Abu Lu'lu'ah bunuh diri, ya, sengaja dia menusukkan belati tersebut kepada perutnya sendiri, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ketika itu beberapa hari Umar bin Khattab ini sakit setelah ditusuk, ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, siapa yang membunuh saya? Siapa yang menusuk saya? Kemudian dikabarkan bahwa yang menusuk dia adalah Abu Lu'lu'ah, ya, seorang majusi. Maka kemudian beliau bertahmid kepada Allah, alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yadda'il Islam. Alhamdulillah yang telah menjadikan kematian saya bukan di tangannya orang Islam, ya, tapi di tangannya orang Persia. Kemudian beliau berkata kepada putranya yaitu Abdullah bin Umar, wa Abdullah undur ma alayya minad dain. Sebelum beliau meninggal ini sakit setelah ditusuk, wahai Abdullah, coba cek saya punya utang berapa, ya. Beliau sudah paham, beliau mau meninggal, saya punya utang berapa. Fahasibuhu fawajadu sittatan wa samanina alfa dirham. Masya Allah, setelah dicek, Pak, ternyata hutangnya tidak sedikit ini, hutangnya itu 86.000 dirham, 86.000 dirham. Sedangkan satu dirham ini, ya, sekitar berapa? 1/10 dinar. Ada yang mengatakan 1/10 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas, ya. Dia andaikan seumpama satu dinar, satu koin dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan 1 gram emas berapa sekarang? 2 juta. 2 juta dikali 4,25 berarti berapa? Ya, umpama 1 dinar 10 juta lah, ya. 10 dari 10 juta berarti 1 juta. Jadi 1 dirham 1 juta. 1 juta dikali 86.000 berapa berarti? Banyak, ya. Jadi walaupun Umar, jadi beliau walaupun sebagai pemimpin, sebagai khalifah, itu tidak menjadikan kepemimpinannya ini sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi beliau tuh hidup dalam kondisi sangat sederhana,
bahkan beliau banyak berhutang, ya. Beliau lebih mengedepankan rakyatnya, memastikan bahwa semua rakyatnya itu sudah bisa makan, sudah tercukupi kebutuhannya. Tidak jarang beliau memanggul sendiri, Pak, gandum itu. Malam-malam beliau keliling ke perkampungan-perkampungan, barangkali ada di antara rakyatnya yang belum makan, ya. Beliau sampai memanggul, memikul sendiri. Bahkan pernah, ya, ada satu hewan zakat kalau tidak salah yang kabur, ya. Kemudian dikejar sama Umar ibn Khattab, padahal kondisi siang-siang sangat panas, gurun pasir. Ya, kemudian setelah tertangkap beliau bawa hewan tersebut pulang. Utsman bin Khattab melihat dari belakang, dari jendela rumah, ini siapa ini? Musafir siapa ini yang baru datang nih? Dikiranya musafir. Siapa ini? Kayaknya letih banget itu. Dideketin, oh ternyata Umar, ya. Sini mampir Umar, sini mampir gitu. Kok kamu dari mana? Kok bisa kamu keletihan begitu bawa binatang gitu ya? Apakah itu onta atau apa gitu ya? Ya, kemudian Umar mengatakan, tadi ada hewan zakat ini lari kabur, ya. Saya kejar itu hewan itu sampai saya keletihan ini gitu kan. Ya Allah Umar, kamu kan punya anak buah. Kenapa nggak suruh anak buahmu itu untuk mencari itu? Umar dengan tegas mengatakan, apakah anak buah saya mau menanggung hisab saya nanti di akhirat? Ini tanggung jawab saya. Apa mau dia menanggung hisab saya nanti di akhirat? Umar bin Khattab, ya. Beliau pun dalam riwayat itu bajunya itu sampai ada belasan tambalan, Pak. Bajunya ini Umar belasan tambalan, Umar bin Khattab, ya. Utangnya sangat banyak. Faqala in wafa mala ali Umar fa'addihi min amwalihim, ya. Maka kemudian Umar mengatakan, kalau saya punya harta, ya, mana tolong segera dilunasin itu dari harta saya. Wa illa fas'al fi bani Adi. Kalau saya pribadi nggak punya harta, tolong mintakan kepada Bani Adi. Bani Adi jadi keluarganya beliau. Beliau dari keturunan atau dari keluarga Bani Adi. Minta tolong kepada Bani Adi untuk melunasi hutang saya. Fa illam tafi amwalahum fas'al fi Quraisy. Kalau enggak, tanya ke Quraisy, karena suku beliau dari Quraisy gitu ya. Summa qala lahu idhhab ila ummil mukminin Aisyah. Kemudian setelah itu kamu pergi wahai Abdullah, putranya Umar ini, ke Sayyidah Aisyah. Minta kepada Sayyidah Aisyah, boleh enggak kalau saya dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau minta izin dulu kepada Sayyidah Aisyah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengizinkan, padahal beliau ingin, ya, kuntu uriduhu li nafsi, ya, saya sebenarnya ingin yang nanti dikuburkan di samping Rasulullah saya, ya, tapi karena beliau melihat Umar ada keinginan, maka beliau lebih mengedepankan Umar ibnil Khattab, ya. Nah, kemudian setelah itu ya, Umar ibnil Khattab, ya, meninggal, kemudian kaum muslimin melakukan musyawarah, dan dipilihlah ada 6 sahabat sebagai calon penggantinya Umar ibn Khattab. Di antaranya adalah Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat yang, ya, Masya Allah, ya, punya kelebihan luar biasa. Sahabat-sahabat yang dijamin Rasulullah, termasuk 10 yang dijamin masuk surga, dan termasuk yang awal-awal masuk Islam. Kemudian mereka bermusyawarah itu, ya, sampai kemudian terpilihlah 3 dari 6 itu. Jadi dari 6 ini disuruh tolong ringkas menjadi 3. Akhirnya mereka bersepakat, terpilihlah 3. 3 tersebut adalah Utsman, kemudian Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf. Kemudian 3 ini terus berdiskusi lagi sampai kemudian Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Saya merasa kurang berhak, ya. Saya melihat Utsman kelebihannya jauh di atas saya. Ali apalagi, beliau itu, ya,
suhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggallah dua ini, antara Utsman dengan Ali. Kemudian Utsman dengan Ali silakan berunding, ya, kira-kira siapa itu, ya. Sampai akhirnya setelah 3 hari, ya, berlalu, kemudian berkumpullah pada hari keempat tersebut, ya. Saya sudah bertanya kepada orang-orang. Jadi orang-orang disuruh milih ini di antara Utsman dengan Ali, kira-kira yang mana. Ternyata orang-orang pun belum bisa bersepakat, ya. Ada perbedaan di antara para sahabat. Akhirnya orang-orang disuruh berkumpul di Masjid Nabawi, ya, untuk memilih pilihannya. Kemudian ketika itu Abdurrahman bin Auf naik mimbar, fatakallama wa da'a du'aan tawilan faqala ya ayyuhan nas inni sa'altukum sirran wa jahran bi amanikum falan ajidkum ta'diluna bi ahadin min hadaini rajulain imma Ali wa imma Utsman faqum ilayya ya Ali faqama. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berpidato, berkhutbah di antara, sampai Masjid Nabawi ini sampai penuh-penuh, ya, sampai desak-desakan. Kemudian beliau berkhutbah, wahai manusia, wahai para sahabat, ya, saya sudah berbicara dengan kalian semuanya baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan untuk memikirkan urusan kita bersama, siapa penggantinya Umar ibn Khattab antara Utsman dengan Ali. Ternyata pun tidak ada kesepakatan di antara kalian. Maka sekarang, ya, saya ingin meminta kepada Utsman dengan Ali langsung. Akhirnya kemudian Ali disuruh naik, Pak, disuruh naik berdiri, gitu, ya. Kemudian Abdurrahman mengatakan, hal anta mubayi'i ala kitabillah wa sunnati nabiyhi wa fi'li Abi Bakrin wa Umar. Kata Abdurrahman, saya minta kepada Anda, wahai Ali, apakah kamu mau berjanji dan berbaiat akan menegakkan kitab Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, menegakkan perbuatannya Abu Bakar dan Umar, ya, dengan engkau menjadi khalifah? Maka Ali ketika itu menolak, lah, ya, beliau lebih mengedepankan Utsman ibni Affan. Nah, kemudian Utsman bin Affan disuruh berdiri, kemudian dikatakan dengan perkataan yang sama, hal anta mubayi'i ala kitabillah wa sunnati rasulih, ya, wahai Utsman, apakah engkau mau berbaiat, mau berjanji akan menegakkan kitabullah, sunnah Rasulullah, dan juga sunnahnya Abu Bakar dan Umar, ya, untuk menjadi khalifah? Maka kemudian Utsman mengatakan na'am, iya. Maka kemudian ketika itu seluruh sahabat, ya, sepakat, ya, untuk membaiat Sayyidina Utsman ibni Affan menjadi pengganti Rasulullah, pengganti Umar ibnil Khattab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah, ya, tentang kisah daripada Sayyidina Umar ibnil Khattab, ya. Sebenarnya ada hikmah, ya, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari kisah ini. Di antaranya adalah alimna anna min awalil a'mal allati qama biha Umar radhiyallahu anhu azlahu li Khalid. Pelajaran yang pertama, bahwa ketika Umar ibn Khattab menjadi pemimpin, pertama program yang dilakukan adalah apa? Mencopot Khalid bin Walid, ya. Ini ada sebagian orientalis, Pak. Ada sebagian orang-orang yang benci kepada Islam ingin memberikan pemahaman, memberikan syubhat kepada kaum muslimin bahwa ada sesuatu antara Umar dengan Khalid. Ada kedendaman kah, ataupun ada keirian, ya, hasud, ya. Wah, sialan ini, Khalid ini bisa nyaingin saya ini, kayak gitu, ya. Nah, ini orang-orang yang iri kepada Islam seperti ini, padahal sama sekali tidak. Kalau kita membaca sejarah dengan detil, dengan hati-hati, ternyata sama sekali tidak ada rasa kedendaman sedikit pun, ya, di dalam hatinya Umar kepada Khalid, ya. Tetapi ada niat suci, ya, ingin agar kaum muslimin tidak mengkultuskan Khalid, ya, bahwa kemenangan bukan karena sosok Khalid,
bukan karena kehebatan dia, tetapi kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadzal ladzi dzakarna yaqtadi anna Khalidan tuwfiya wa dufina bil Madinah wa ila dzalika dhahaba ba'dul mu'arrikhin. Kemudian juga kalau kita melihat sejarah, ya, Khalid bin Walid ini pendapat jumhur ulama, beliau dikuburkan, ya, disemayamkan di daerah Himus, ya, Himus, ya, Humus, di daerah Syam, ya, di daerah Suria kalau tidak salah, di daerah Suria di sana, ya. Beliau setelah melakukan umrah kemudian pulang dari Madinah, kemudian menuju ke Syam lagi sana, ya, daerah Himus, kemudian wafat di sana dan dikuburkan di sana. Kemudian yang ketiga, min abrazi ma yulahidhuhu al-muta'ammin fi khilafati Umar dzalika ta'awun al-mutamayyiz as-safi baina Umar wa Ali. Pelajaran yang bisa kita ambil juga dari kisah khalifahnya Umar adalah ada rasa kecintaan, rasa persahabatan yang setia antara Umar dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi jangan kemudian kita terpengaruh dengan pemahaman orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa, ya, Umar ini ada sesuatu dengan Ali. Ya, yang berhak menjadi khalifah harusnya Ali, bukan Umar, bukan Abu Bakar, gitu ya. Enggak, sama sekali. Bahkan Ali pun membaiat Umar sebagai khalifah. Dan Ali sangat mencintai Umar ibn Khattab, ya. Buktinya apa? Ketika Umar ibn Khattab mau langsung turun tangan, mau menjadi pemimpin perang menghabisi itu buat Persia dan Romawi, beliau berwasiat jangan, ya. Kalau engkau turun tangan langsung kemudian terjadi apa-apa di peperangan, kemudian siapa yang akan memimpin Madinah? Siapa yang akan mengendalikan, menyetir negara Madinah ini yang sudah semakin besar? Kemudian yang keempat, kama anna khilafata Abi Bakr ja'at fi miqatiha alladzi lam yakun yasluh lahu illa Abu Bakar, fakadzalika khilafatu Umar. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, khilafahnya Abu Bakar itu datang, beliau menjadi khalifah tepat pada masanya, tepat di mana kaum muslimin banyak yang murtad, kaum muslimin banyak yang tidak mau membayar zakat, kaum muslimin banyak yang kemudian terpengaruh dengan nabi palsu. Dan tugas besar ini yang paling layak untuk mengembannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena ketegasan beliau dan kelembutan beliau, ya, sehingga tidak butuh waktu lama. Beliau hanya memimpin 2 tahun 3 bulan, beliau berhasil mengembalikan sahabat-sahabat atau kaum muslimin yang murtad, ya, kemudian yang tidak mau bayar zakat kemudian balik lagi mau membayar zakat, ya, yang asalnya mengikut nabi palsu ini kemudian balik mengikut, ya, agama Islam, ya. Kemudian nabi palsu ini kemudian kapok, gitu ya. Ini, dan juga di zamannya Umar bin Khattab tepat sekali, ya, masa di mana kaum muslimin sudah bersatu dan masanya untuk memperluas, ya, untuk menaklukkan negara-negara di sekitar Madinah, ya. Dan itu yang paling layak mengemban amanah tersebut adalah Umar bin Khattab, gitu ya. Nah, ini Allah, ya, yang tahu, cerita yang tahu begitu itu Allah yang tahu, ya, kenapa tepat sekali masanya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah naqulu 'anit tariqah allati tammat 'ala asasiha khilafatu Utsman ma qulnahu 'an dzalika binisbati li khilafati Umar faqad kana al-'ahdu biha huwa sabil li khilafati kulli minha. Kalau kita perhatikan cara pengangkatan khalifah di zamannya Umar, di zamannya Abu Bakar dengan Umar agak berbeda. Di zamannya Abu Bakar, ketika beliau hendak meninggal, beliau mengangkat penggantinya. Pengganti Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Ya, agak berbeda dengan zamannya ketika Sayyidina Umar meninggal dan mengangkat Sayyidina Utsman. Kalau di zamannya Abu Bakar, beliau tidak secara terang-terangan melakukan diskusi atau musyawarah, ya, tapi beliau mendatangi para pembesar-pembesar sahabat. Beliau berdiskusi secara rahasia, ya, untuk memilih siapa pengganti beliau, sampai kemudian ketemulah satu nama, yaitu Umar ibn Khattab, ya. Kemudian setelah para sahabat ini sepakat, baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq berpidato di hadapan para sahabat
kemudian langsung menunjuk Umar ibn Khattab untuk sebagai pengganti dan meminta para sahabatnya untuk membaiat gitu ya. Tapi kalau di zamannya Umar, ketika Umar akan meninggal dan memilih penggantinya, dilakukan dengan secara musyawarah terang-terangan. Bahkan membuat ada 6 calon langsung. Itu yang memilih adalah Umar ibn Khattab. 6 orang ini yang di zaman Nabi memiliki jasa-jasa yang sangat besar dan memang secara pribadi memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih unggul daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sampai kemudian berhari-hari, sampai 4 hari baru kemudian diputuskan, mengerucutlah pada satu nama, yaitu Utsman ibni Affan. Ini ada agak perbedaan, tapi pada intinya perpindahan kepemimpinan di dalam Islam itu tidak warisan ya. Jadi kalau bisa itu Umar bin Khattab milih aja Abdullah bin Umar, putranya sendiri ya. Oh, ini anak saya, ini masukkan sebagai salah satu calon gitu. Enggak, beliau enggak memilih anaknya, walaupun anaknya ini juga luar biasa, Abdullah bin Umar ya, tapi beliau memilih dengan objektif, dengan adil, dengan memang 6 sahabat ini punya keutamaan yang besar gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin sebelum di akhir ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada. Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga ada semakin menjadikan kita faham dan semakin meningkatkan cinta kita kepada para sahabat, kepada baginda Nabi, dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.